Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya ada satu kayu baru dari Lion. Ini ada Lion Pung Sparkle Light Offensive. Nah, ini kayu model baru sih menurut saya. Jadi saya baru lihat kayu all wood. Nah, ini blade ini all wood, cuma top line-nya hinoki. Nah, kebetulan saya sebenarnya kurang suka sama hinoki karena kebanyakan hinoki ada karbon kayak gitu-gitunya. Tapi kalau all wood top line-nya hinoki saya baru lihat, jadi penasaran juga. Ini handle-nya FL, dan FL-nya tuh di bagian ininya agak ada kotaknya gitu, tapi nggak terlalu kotak, jadi sininya agak rata. Cuma ini si bulatnya enak, si sudutnya bulatnya enak. Dan langsung aja, ini dia spesifikasinya. Komposisi blade ini cukup menarik untuk saya karena hanya menggunakan dua jenis kayu, yaitu hinoki dan ayus. Blade ini memiliki 7 plywood dengan top ply atau lapisan 1 dan 7 menggunakan hinoki, 2 dan 6 ayus, 3 dan 5 ayus, lalu center ply atau core-nya menggunakan ayus. Untuk tipe blade ofensif, ketebalannya tidak terlalu tebal karena ketebalan blade ini hanya 6 mm, dan menurut saya akan memberikan kontrol yang lebih karena tidak terlalu tebal. Dengan kombinasi hinoki dan ayus membuat blade ini memiliki berat yang cukup ideal. Beratnya yaitu 91 gram, dan memang berat ukuran standar rata-rata blade ofensif. Konstruksi yang solid dipadukan dengan finishing yang rapi membuat blade ini serasa premium saat digenggam. Untuk dimensinya sendiri, blade ini memiliki lebar head yaitu 152,5 mm, lalu tinggi headnya 159 mm. Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan bagi para pecinta all wood. Penasaran juga kayu all wood 7 ply, top ply-nya hinoki, gimana rasanya? Soalnya saya udah lama banget, mungkin terakhir pakai hinoki terakhir pakai hinoki itu tahun 2002. Udah 19 tahun saya nggak pakai hinoki. Jadi seperti apa rasanya? Langsung aja kita coba di meja. Jadi jangan kemana-mana, kesimpulan seperti biasa ada di akhir video. Ini dia Lion Pung Sparkle Light Offensive.
Pahlawan berikutnya siapa? Pasif maksudnya. Belum. Oke, anjir. Gimana ya? Kan biasanya kayak di blok mas. Hasil akhir. Kayak kanan. Kayak di blok.
Bahaya kan. Anjir. Kain ya. Aduh, mati. Habis. Anjir. Anjir. Ah. Aduh. Ngaceng wae bola mah. Payungnya saya bloknya. Di meja satu di Olimpiade sama Udah ngepet-ngepet. Wah. Ya, aduh, ya benar pas. Halo, kita balik lagi sama Pingpong Plus. Tadi saya udah coba kayunya. Ini Lion Foam Sparkle Light Offensive, dan saya cobanya pakai karet ini. Ya, saya buka plastiknya dulu. Saya selalu pakai plastik kalau di karet teki biar awet tekinya. Ini karetnya Inhe Saturn Pro medium, dan sebelahnya pakai Lion Claw 0,5 mili tebal sponnya. Sebelum saya coba, waktu di awal udah ditimbang, ada beratnya 91 gram sebelum pakai karet. Nah, setelah pakai karet Lion Claw 0,5 mili sama Saturn Pro medium ini ternyata overall lebih ringan dari bed yang biasa saya pakai. Nggak tahu, mungkin karena Saturn Pro nya memang lebih ringan dari Big Dipper agak lebih berat dari Saturn Pro. Habis itu ini jadi ringan tadi, lalu feel di tangan waktu dipegang, waktu dipakai main, dan ternyata si handle-nya ini enak. Bagian FL bagian bawahnya ini enak buat nahan ke tangan. Biasanya saya kalau FL agak keganggu sama ini, cuma yang ini enak soalnya nggak terlalu bulat, nggak terlalu kotak juga. Ini sebenarnya agak persegi, cuma si sudutnya bulatnya pas gitu, jadi nggak terlalu lengkungan bulat di pojoknya tuh enak. Kalau bagian sayap sininya lumayan nggak terlalu besar, tapi ini agak besar dari Lion yang sebelumnya. Habis itu build quality nanti di belakang aja. Nanti kita coba buka karet. Saya coba tadi buat pukul-pukulan, ya buat pakai main. Waktu dorong kayu ini agak kenceng, tapi sebenarnya kayu ini kenceng, cuma gara-gara karetnya teki dan baru potong, jadi agak kerem dikit. Soalnya kan kalau karet teki baru potong tuh biasanya nempel lengket gitu. Nah, ini agak kerem dikit, jadi enak. Itu sensasinya saya paling suka itu. Kalau karet teki baru potong saya suka, nggak terlalu kenceng kalau dorong-dorongan, malah kayak yang kerasa nempel di ini. Cuma kayunya ini memang kenceng, ini memang kayu kenceng. Dan top line-nya Hinoki buat saya emang
kenceng dan dwell time-nya agak kurang. Nah, tapi kalau dipasang pakai karet teki kayak gini, ini udah masuk lah, udah enak, ngebantu nambah kontrol, jadi nggak terlalu brutal larinya. Mungkin kalau pakai karet Eropa atau Jepang yang soft gitu, yang tensor, yang high tension, ini bisa kenceng banget. Habis itu buat loop, buat spin di belakang, kayu ini ringan. Maksudnya ringan, saya nggak perlu banyak tenaga, tinggal balikin tenaga lawan kena karet tekinya. Terus karena kayunya juga nggak terlalu kaku menurut saya, masih ada fleksibelnya dikit, jadi ada catapultnya dikit. Ini udah si pantulannya atau apanya ya, lontarannya gitu udah lari sendiri, udah agak kenceng. Apalagi kalau saya pakai tambahin tenaga tadi, ini kekencengan menurut saya. Soalnya kalau karetnya teki, bola kita ambil kayak gini misalnya, kena bola tuh pasti ngikutin si sudut ininya, soalnya masih nempel, apalagi karetnya masih baru. Nah, kecuali kalau pakai karetnya yang non teki gitu, bisa agak tabrak, itu lebih enak. Dan ini karena karetnya teki, saya nggak usah pakai tenaga banyak juga, meskipun ini teki dan ini all wood, tapi kayunya kenceng. Dan karet teki tuh ya buat saya sih membantu mengurangi tenaga, meskipun harusnya pakai tenaga lebih. Ini karet yang medium, nggak terlalu hard, jadi kalau kena bola tuh putarannya atau lajunya tuh udah dapet dari putaran si karetnya. Nah, jadi karetnya nih udah cukup mempermudah buat saya loop, buat saya spin tadi. Nah, itu membantu ke kayu, jadi nggak terlalu mental-mental. Gimana ya bahasanya? Jadi si kayu yang kenceng gini kalau pakai karet teki yang medium itu udah enak lah, hemat tenaga kalau buat saya. Cuma kalau kita ngambilnya nggak pas, geseknya kurang, ini bakalan terlalu mental jauh. Soalnya kayunya kenceng dan dwell time-nya agak kurang memang. Karet atau toplay Hinoki itu buat saya dwell time-nya agak kurang, jadi kena bola langsung mental. Cuma gara-gara diimbangin sama karet teki, nah jadi nggak terlalu ekstrim lah mental-mentalnya. Menurut saya kayak gitu tadi waktu dicobain. Habis itu buat bintik. Nah, ini buat bintik nggak tahu ya kenapa. Saya buat bintik tuh pakai apa aja ya, meskipun ada bedanya, cuma masing-masing punya kelebihan. Misalnya pakai yang limba atau pakai yang ada karbonnya, ada yang acrylate-nya. Ini all wood tapi Hinoki yang cukup kenceng. Cuma buat saya ini enak waktu dipakai dorong atau smash, soalnya ini udah cukup kenceng. Meskipun kalau buat karet polos si dwell time-nya kurang. Nah, kalau pakai bintik ini kita nggak usah takut bolanya kurang efek lah kasarnya gitu. Jangan takut efeknya hilang, efek bintiknya. Soalnya kalau pakai bintik di kayu ini cukup tekan ya. Baik lagi saya selalu bilang kalau pakai bintik tambah tekanannya, si bolanya tambah dimasukin ke antara bintiknya, itu efeknya bakalan kerasa lah buat lawan. Buat dorong nggak susah, dan nggak pakai banyak tenaga. Buat smash apalagi, cuma yang memang harus disesuaikan sudutnya, soalnya ini agak kenceng. Jadi saya ngambilnya tadi di arah jam 2:30 bola. Biasanya kan saya jam 3 atau 3:30 bola gitu. Ini ada
di tengah agak ke atas dikit, jadi ambil bolanya nggak terlalu lurus gini, cuma kenanya tetap nggak digesek, jangan digesek kalau bintik. Habis itu buat defense di belakang. Buat defense di belakang ternyata kayu ini nggak seliar yang dibayangkan. Saya ngebayanginnya kan ini kalau buat tadi waktu buat spin, buat itu aku kenceng, buat main bintik di depan kenceng. Tapi main di belakang ini kontrolnya cukup besar. Kenapa cukup besar? Soalnya menurut saya kalau kayu itu nggak, misalnya ini hinoki kenceng, tapi lapisan selanjutnya apa? Nah itu pengaruh juga. Ini hinoki dan 5 lapis ayus di tengahnya itu bikin kontrol lebih besar menurut saya daripada yang hinoki lalu tengahnya kiri misalnya kayak gitu. Udah juara kencengnya. Apalagi hinoki karbon kiri, karbon hinoki, udah itu loh, saya nggak bisa pakai kekencengan. Ini buat main defense di belakang masih enak. Saya mau pakai ada beberapa kayu yang saya kalau defense di belakang tuh nggak bisa pakai tenaga, jadi harus bener-bener main kontrol, main feel-nya gitu. Tapi ini kalau pakai ini saya main gitu masih aman lah, nggak terlalu mental jauh. Dan bolanya pun bola yang dihasilkan ya cukup datar, nggak terlalu mental ke atas gitu, nggak terlalu parabol. Jadi ini buat saya meskipun kayu ofensif tapi ya bisa dipakai all round sih, soalnya kontrolnya masih besar banget. Jadi itu sih kalau menurut saya kalau dari segi feel di meja. Abis itu kita coba, kita lihat kayunya kuat nggak, langsung kita tes biar sama-sama tahu semua. Ini kayu ini baru saya tempel karet ini aja, jadi karet ini juga baru potong dan kelihatan, cuma memang udah pernah ini jadi agak lebih dikit. Kita buka kayunya dan seperti apa hasilnya. Nah ini memang hinoki agak kuat, ini rapih, aman, tanpa splinter atau apapun. Sebentar saya sambil buka lem di karet. Nah udah beres. Bersihin lemnya. Jadi kayu ini build quality-nya bagus, bahannya bagus, rapi banget. Ini harganya di bawah 1 juta lah. Ya nggak tahu harga pastinya berapa. Cuma minggu ini kayaknya udah launching, udah ready di Indonesia. Harganya di bawah 1 juta. Dan kayu ini menurut saya kalau dari konstruksi, dari build quality, ini harusnya harganya di atas 1 juta sih. Meskipun ini all wood tapi ini rapi banget dan rapi banget. Lalu kuat. Biasanya ada yang baru buka sekali langsung ada yang splinter, ini kuat dan halus. Biasanya yang halus kuat juga. Ini masuk ke kayu yang powernya besar, lalu masuk ke kayu yang kontrolnya banyak juga, jadi ini seimbang lah buat saya. Asik. Ternyata ada juga hinoki yang asik. Saya agak trauma sama hinoki tuh sebelumnya, soalnya ya kenceng lah. Saya pakai hinoki terakhir 2002 dan semenjak ada lem air bola plastik saya sempat coba 2 hari. Cuma nggak cocok, langsung ganti ke yang lain lagi selain hinoki. Tapi ini saya nemuin hinoki yang enak lagi, hinoki di Lion Feng Sparkle Light tapi all wood. Jadi hinoki yang agak bersahabat sama kontrol, nggak terlalu kencang
dan kontrolnya besar, kenceng tapi nggak terlalu ekstrim kencengnya. Nggak kayak Hinoki yang lain. Jadi gitu aja untuk yang penasaran atau yang tertarik sama Hinoki ini, Hinoki Allwood, Hinoki Ayus 5 lapis lalu Hinoki lagi, nggak pakai komposit apa-apa. Buat yang penasaran atau tertarik, langsung aja, linknya ada di deskripsi, bisa langsung diklik linknya atau dicari di online shop juga banyak. Jadi kalau buat saya ini sekarang paling bagus ada gini, kayu atau karet yang dicoba kalau menurut saya enak atau lebih dari enak, ya udah, itu udah pasti enak atau recommended lah kasarnya. Recommended, ini kayu recommended banget buat yang suka Hinoki, buat yang suka Allwood. Nah biasanya kan Allwood, Hinoki jarang yang Allwood. Nah jadi dengan ini saya masukin Lianfeng Sparkle Light nih ke daftar approve. Jadi ini udah maksudnya approve tuh ya yang menurut saya enak, bagus, ya udah, lebih dari cukup. Itu aja. sedikit terus dari tadi, sedikit dari saya tentang Lianfeng Sparkle Light. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.